Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfanul Khair, NIM 1120112. Tujuan saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas sejarah peradilan Islam, yaitu menerangkan sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir pada masa Turki Utsmani. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Di kota Madinah, Rasulullah SAW menjadi hakim satu-satunya. Namun ketika wilayah Islam meluas, maka Nabi mulai menugaskan para sahabat untuk menjadi gubernur di sebagian daerah dan sekaligus sebagai hakim. Di antara yang ditugaskan beliau adalah Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur sekaligus menjadi hakim di Yaman. Attab bin Asid ditugaskan ke Makkah, dan Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan bahwa banyak hadis yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim sendiri. Namun Rasulullah SAW sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam mengemban tugas sebagai hakim. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda semasa Rasulullah SAW, sehingga tidak ada perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggalan Rasulullah SAW, dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya. Di samping belum luasnya Islam pada masa itu, dalam masalah peradilan Abu Bakar mengikuti jejak Rasulullah SAW, yakni ia sendirilah yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar belum ada pemisah antara tiga kekuatan, yaitu kuat al-syariah legislatif, kuat al-qadaiyah yudikatif di dalamnya masuk peradilan, dan kuat al-tanfiziyah eksekutif. Dalam memutuskan perkara perselisihan, Abu Bakar selalu memperhatikan yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga bertanya kepada para ahli ilmu tentang hadis, dan yang keempat ijma. Kemudian masa Khalifah Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas dan semakin bertambah banyak. Pemisah kekuasaan eksekutif dan yudikatif terjadi pada pemerintahan Umar bin Khattab. Maka Umar mengangkat beberapa orang sebagai hakim, qadi, selain para gubernur untuk menyelesaikan perkara. Khalifah Umar mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syuraih sebagai hakim di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Utsman ibnu Qais ibnu Abil As di Mesir. Sedangkan untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri. Di masa pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Kemudian Umar mengangkat pejabat-pejabat qadi dengan membatasi wewenang mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda, urusan perdata. Tetapi perkara-perkara jinayah pidana yang menyangkut hukum qisas atau had-had, maka ditangani khalifah dan penguasa-penguasa daerah. Pada masa Umar, mulanya qadi daerah ditunjuk langsung oleh khalifah, dikirim dari pusat ke daerah. Apabila khalifah tidak menetapkan dan mengutus seseorang yang telah ditetapkan untuk suatu daerah, maka khalifah menginstruksikan kepada gubernurnya untuk mengangkat qadi menurut pilihannya sendiri atas nama khalifah. Kewenangan mutlak tetap menjadi milik khalifah. Pada masa ini, pembinaan penyelenggaraan peradilan mendapat perhatian besar. Salah satunya untuk membentuk pembinaan tersebut adalah adanya sebuah surat yang memuat beberapa petunjuk Umar kepada salah seorang qadinya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dalam menyelenggarakan tugas peradilan. Petunjuk tersebut dikenal dengan Risalatul Qada Umar bin Khattab, yang hingga sekarang masih dipandang sebagai prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Kemudian, para hakim pada masa Umar memutuskan perkara dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, bertanya kepada fuqaha mujtahidin mengenai suatu perkara,
ijtihad secara kolektif bila untuk kepentingan jamaah, dan ijtihad individu bila menyangkut perkara khusus individu. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yaitu mengikuti khalifah-khalifah sebelumnya dan memberi pesan-pesan kepada qadi-qadi supaya menjalankan tugasnya dengan berbuat adil kepada masyarakatnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa selama 92 tahun, yaitu mulai tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah. Selama itu, khalifahan atau pemerintahan dinasti Umayyah dijabat 14 orang khalifah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam atau Marwan II. Pada masa dinasti Umayyah menganut sistem monarki, di mana suatu pemerintahan dijalankan oleh kerajaan-kerajaan tanpa adanya pemilu. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Dinasti Umayyah dari dua hal dipaparkan, yaitu sejarah terbentuknya dan hubungan keadilan dengan penguasa, yang menciptakan sistem pemerintah Islam dari sistem absolut. Sistem pemilihan pemimpin berdasarkan garis keturunan, genealogi. Ini adalah sejarah pertama dalam sistem pemerintahan umat Islam yang dicetus oleh tokoh utamanya, yaitu Muawiyah, yang merupakan tokoh utama dari terbentuknya dinasti Bani Umayyah yang memerintah selama 90 tahun dengan 14 orang pemimpin selama masa itu. Pemerintahan ini muncul setelah runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus. Dinasti ini dapat mencapai puncak peradaban karena sistem pembangunannya terfokus kepada memajukan ilmu pengetahuan. Selain itu, mereka juga pernah menjadikan paham Mu'tazilah sebagai paham resmi yang dianut negara, yang mana paham tersebut adalah dapat lebih menguatkan fondasi keilmuan mereka. Kemudian yang keempat, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Peradilan pada masa dinasti Abbasiyah yang pertama, para hakim tidak lagi beristihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman kepada kitab-kitab mazhab yang empat atau mazhab yang lainnya. Dengan demikian, syarat hakim harus mujtahid yang harus sudah ditiadakan. Kemudian peradilan pada masa Abbasiyah kedua. Pada masa kedua ini adalah merupakan zaman kemunduran Daulah Abbasiyah sendiri dan merupakan tanda awal keruntuhannya. Khalifah Islam pada waktu itu sudah sangat lemah. Karena lemahnya, maka berkurang pula kewenangan qadi dan menjadi sempitlah daerah operasionalnya, yaitu hanya terbatas pada masalah hukum syariat yang berkembang di masyarakat. Di akhir-akhir masa Daulat Bani Abbasiyah, perkembangan peradilan pada masa ini mengalami kemerosotan. Pemicu hancurnya tatanan peradilan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama, keadaan pemerintah yang sudah rusak. Pengangkatan hakim sudah harus membayar sejumlah uang kepada negara. Wilayah kekuasaan Abbasiyah semakin surut dan hak wewenang peradilan juga semakin surut. Dengan lemahnya pemerintahannya, maka lemah pula kekuasaan hakim yang berangsur-angsur surut. Daerah hukum yang menjadi wewenang hakim. Terus-menerus keadaan ini berangsur-angsur surut sehingga merosotnya sampai pada hanya menyelesaikan soal-soal sengketa saja dan soal-soal ahwal al-syahsiyah atau hukum keluarga saja. Kemudian yang terakhir, yaitu pada masa Turki Utsmani, dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, masa sebelum Tanzimat. Masa sebelum Tanzimat juga dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, mahkamah biasa atau rendah. Wewenangnya adalah menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kemudian yang kedua, mahkamah banding. Wewenangnya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mahkamah tinggi. Wewenangnya adalah mencatat para qadi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Kemudian yang terakhir, mahkamah agung, yakni wewenangnya langsung di bawah pengawasan sultan. Kemudian yang kedua, setelah Tanzimat, mahkamah al-tawaif atau qada al-billi.
Peradilan ini untuk suatu kelompok agama, sumbernya dari agama masing-masing. Qada al-Qansuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Kemudian Qada Mahkamah Pidana, bersumber dari undang-undang Eropa. Qada Mahkamah Al-Huquq, mengadili perkara perdata. Dan yang terakhir Majlis Al-Syari Al-Syarif, yaitu mengadili perkara umat Islam khusus masalah keluarga, sumbernya fikih Islam. Itu saja yang dapat saya terangkan tentang masa peradilan Rasulullah, masa peradilan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan masa Turki Utsmani. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.